Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Cloud Computing. Selamat bertemu kembali setelah beberapa hari kita libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 ya bagi yang merayakan, dan untuk semuanya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kita saat ini sudah sampai ke materi yang ke-12, yaitu ini khusus review materi pasca UTS ya, sehingga untuk pertemuan kali ini tidak ada kuis ya. Kuisnya nanti minggu depan ya, karena minggu depan itu Anda akan melatih soal-soal yang akan nanti dilakukan saat UAS ya. Kita langsung saja mulai materinya tentang review ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali, sebelum Anda mengikuti atau menyimak materi ini, silakan Anda lakukan untuk menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom dulu terkait dengan keikutsertaan Anda mengikuti mata kuliah atau kuliah daring ini ya. Baik, kita langsung masuk ke materinya ya. Ini adalah materi reviewnya ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail ya. Materi yang sudah saya jelaskan, materi pasca UTS tentunya ya, ini akan menjadi bahan ujian. Silahkan diulang-ulangi lagi penjelasan saya setelah UTS itu, kemudian dibuka slide-nya dan latihan-latihan soalnya ya, karena di minggu depan kita akan masuk kuis latihan soal ya, soalnya cukup banyak. Itu silahkan Anda buka kembali materi-materi yang sudah saya jelaskan. Baik, materi yang sudah kita bahas tentang cloud computing ini ada mulai dari materi yang ke-7, yaitu tentang server virtualization. Ini kuliah kita tanggal 16 April. Di situ kita membahas diantaranya adalah virtualization teknik ya, meliputi CPU virtualization, kemudian memory virtualization, input-output virtualization, dan ekosistemnya, dan terakhir adalah isu-isu lainnya. Kita lanjut ke materi yang ke-8. Di situ kita bicara tentang virtualisasi memori. Kita laksanakan saat kuliah tanggal 23 April 2020. Nah, di dalam virtualisasi memori itu kita membahas tentang manajemen memori pada sistem operasi atau OS ya. Secara tradisional, sistem operasi itu atau OS itu mengontrol penuh semua ruang di memori fisik yang menyediakan ruang addressing pada setiap proses secara kontinu. Dalam virtualisasi server, VMM ini harus membuat semua VM itu men-share atau membagi ya, ruang memori fisik tanpa mengetahui keadaan asli memori itu sendiri. Dan di sini juga kita membahas tentang page table. Ini adalah sebuah page table adalah struktur data yang digunakan oleh sistem memori virtual dalam sebuah operating system komputer yang menyiapkan mapping atau pemetaan antara alamat virtual dan alamat fisik. Alamat virtual digunakan oleh proses pengaksesan, sedangkan alamat fisik digunakan oleh hardware atau lebih spesifiknya adalah RAM. Ya. Nah, tujuan virtualisasi memori ini ada beberapa. Yang pertama adalah address translation. Jadi hardware pengontrol tabel secara berjalan yang mengakses tabel transaksi di memori utama. Kemudian memory protection atau melindungi memori ini menetapkan hak akses yang digunakan untuk akses mengontrol hardware. Dan yang ketiga tujuannya adalah untuk akses atribut. Ini menetapkan atribut dan tipe dari region memori untuk mengarahkan bagaimana
populasi memori dapat di handle. Kemudian pada materi yang ke-9 itu kita membicarakan tentang virtualisasi input-output. Nah, di virtualisasi input-output itu tujuannya adalah membagi atau membuat input-output device untuk virtual mesin. Dan ada dua tipe arsitektur subsistem input-output. Yang pertama adalah port mapping atau mapped, pemetaan port I/O. Yang kedua adalah memory mapped I/O atau pemetaan memori I/O. Ya. Kemudian tradisional input-output teknik akses tradisional. Di sini membahas tentang direct access memory atau DAC langsung ya, dari PCI ke PCI Express. Nah, port mappingnya atau pemetaannya di sini untuk input-output device yang memappingkan ke dalam sebuah ruang address yang terpisah. Kemudian prosedur dan konsekuensinya di sini. Prosedur ya, lebih sedikit logik dibutuhkan untuk mendekode sebuah address decrypt, dan keuntungan CPU dengan kemampuan address yang terbatas. Kemudian konsekuensinya di sini, instruksi yang dibutuhkan itu lebih banyak untuk menyelesaikan tugas yang sama, dan ukuran ruang addressing input outputnya tidak fleksibel. Kemudian pada pertemuan ke-10 kita membahas tentang peluang dan tantangan cloud computing. Ya. Nah, teknologi cloud computing ini atau komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dengan internet. Teknologi ini merupakan mode komputasi di mana kapabilitas yang terkait dengan teknologi informasi yang disajikan sebuah layanan sehingga pengguna mengakses data melalui internet tanpa pengetahuan tentang teknologi tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan infrastruktur teknologi yang dibantunya, ini gambarnya. Balik ke kenapa disebut cloud ya, karena di sini kan seperti awan tersambung ke server, database, kemudian ke mobile atau HP ya, biasa. Nah, di situ ada kitchen sink, ya, ini yang memasak bahan-bahannya di situ ya. Nah, kemudian tren cloud computing depan itu adalah yang pertama, memberikan pengguna layanan secara terdistribusi dan paralel, secara remote, dan dapat berfungsi di beberapa device. Dan teknologi ini dapat dilihat dari berbagai macam yang digunakan sebagai informasi yang diproses secara outsourcing. Cloud computing merupakan model teknologi yang dapat mendukung layanan yang diistilahkan dengan Everything as a Service atau XaaS. Dengan demikian dapat mengintegrasikan virtual physics resource dan virtualisasi infrastruktur, seperti juga misalnya virtualisasi middleware, platform, dan aplikasi-aplikasi bisnis yang dibuat untuk pengguna. Apa itu kelebihan cloud computing? Yang pertama adalah reduce cost, mengurangi biaya tentunya ya. Yang kedua adalah increase storage, memiliki storage yang sesuai dengan kebutuhan kita ya, tidak perlu menyiapkan hardware, cukup sewa saja. Kemudian yang ketiga adalah highlight otomatis. Semuanya serba otomatis ya. Seorang pengguna tidak perlu khawatir akan mengganti atau memperbarui versi program mereka karena sudah ditangani oleh vendornya. Nah, kemudian kita materi yang terakhir yang 11 itu adalah manfaat cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam materi ke-11 ini kita bahas antaranya bahwa terdapat banyak manfaat cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Namun intinya sistem cloud ini
buat hidup jadi terasa lebih mudah. Salah satunya adalah cloud computing. Cloud computing merupakan penggabungan dari pemanfaatan teknologi komputer pada sebuah jaringan dengan pengembangan yang berbasis pada internet. Nah, itulah mengapa disebut dengan cloud computing, yang mana secara bahasa artinya adalah komputasi awal. Selanjutnya, program dan aplikasi akan dijalankan melalui komputer. Sistem cloud sebagai basis teknologi komputer adalah teknologi di mana internet merupakan server yang berfungsi sebagai tempat pengolahan data serta aplikasi usernya. Teknologi tersebut membuat para user dapat menjalankan program tanpa perlu adanya instalasi, dan user juga bisa melakukan akses data pribadi melalui komputer yang tentunya harus terkoneksi internet. Dan berikut adalah penjelasan mengenai manfaat daripada kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam cloud computing. Nah, di situ kita bahas manfaatnya itu apa saja dan sebagainya. Silahkan dibuka di slide lengkapnya. Baik, sekarang itu untuk review materi pasca UTS ya, silahkan kembali dibuka penjelasan-penjelasan saya yang sudah saya share di Google Classroom, kemudian dan juga slide-nya ya, karena dari materi 7 sampai yang ke-11 ini nanti akan ada 100 soal, maaf 50 soal yang harus Anda kerjakan minggu depan ya, sebagai latihan kuis. Nah, silakan nanti dibaca dulu ya, karena ketika Anda masuk kuis itu waktunya sudah dihitung ya. Dihitung, tidak boleh banyak membuka materi ulang ya, karena nanti kalau membuka materi ulang nanti Anda akan ketinggalan. Oleh karena itu baca baik-baik ya apa yang sudah saya jelaskan ya. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya menyimak materi ini. Jangan lupa lakukan menjawab pertanyaan untuk terkait kehadiran Anda. Tidak ada kuis untuk pertemuan ini. Silakan pelajari semua materinya ya. Minggu depan kita akan kuis latihan soal-soal. Jumlah soalnya mungkin lebih ya, saya sebutkan 50 tadi. Nanti jumlah soalnya mungkin sekitar 75 ya, tapi dari yang keluar dalam ujian nanti sekitar 50 soal. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.